Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada saudara-saudaraku dan juga untuk teman-temanku yang dari Pulau Jawa ataupun dari Pulau Sumatera atau yang dari Kalimantan, yang dari daerah-daerah lainnya. Semoga teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberi kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan salam kenal kepada teman-teman yang baru gabung dalam channel YouTube ini, yang baru kenal dengan saya, yang baru belajar. Saya ucapkan salam kenal. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaatnya dari apa yang saya jelaskan. Dan di sini saya akan membuat video kembali, dan insya Allah ini sangat menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Dan apabila teman-teman semuanya mengalami hal yang sama atau menemukan hal yang sama, bisa nanti teman-teman semuanya sesuaikan saja perhitungannya, samakan, dan nanti tinggal dipraktekkan seperti itu ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Mas Lukman soal beban speaker ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada dalam channel YouTube ini untuk videonya ya, sudah banyak sekali saya buatkan, tapi masih saja ada yang bertanya karena belum adanya kepahaman di sini gitu ya. Sebenarnya kalau memang niat belajar pasti paham sih, tapi ya tentunya dengan cara seperti ini ya akan menambah pengetahuan kita lah, dalam artian ini sama dengan punya saya misalkan, berarti bisa saya sesuaikan seperti itu ya. Makanya saya buat video ini ya. Dan tentunya kalau misalkan saya ketikkan itu sangat panjang dan tentunya belum tentu paham juga ya, sulit untuk dipahami kalau ketikan. Maka dari itu saya buatkan videonya agar teman-teman dan khususnya Mas Lukman lebih mudah untuk memahami seperti itu. Untuk teman-teman semuanya, di sini akan saya jelaskan untuk pertanyaan Mas Lukman. Untuk Mas Lukman ini dia memiliki power ampli ya. Dia memiliki beban speaker 15 in untuk channel A dan channel B 15 in juga. Akan tetapi untuk dayanya berbeda ya teman-teman. Yang pertama itu 15 in dengan daya 1200 watt kali 2, impedansi 8 ohm ya. Untuk mereknya sendiri saya tidak tahu karena di situ tidak ada pemberitahuan untuk impedansinya. Jadi di situ akan saya nggak ada keterangan mereknya kok impedansinya. Jadi untuk yang channel B-nya yaitu 15 in ya teman-teman, 500 watt kali 2, 8 ohm ya teman-teman ya. Dan di situ ditambahkan tweeter sebanyak 4 pitch. Tweeternya sebanyak 4 pitch ya. Dengan satu pitchnya tweeter itu dayanya yaitu 200 watt. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini akan saya bahas, dan baiknya itu menggunakan berapa channel sih, seperti itu. Dan baiknya finalnya berapa sih, seperti itu. Semuanya akan saya jelaskan. Silahkan disimak. Boleh teman-teman sambil buat kopi, jadi supaya lebih rileks. Karena kita di sini belajar online. Oke, lanjut. Yang pertama kita gabungkan seluruh bebannya dulu ya teman-teman dan Mas Lukman. Ini cara pertamanya kalau misalkan kita ingin mengetahui berapa ampere trafo dan voltase yang akan kita gunakan. Jadi kita jumlah keseluruhan beban speaker yang kita miliki. Seperti contoh 1200 ditambah 1200, karena 1200 kali 2 ya teman-teman. 1000 ya. 1000 itu 500 kali 2 ya teman-teman, 1000. Terus ditambah 200 kali 4, 800. Ketemunya berapa keseluruhannya? Keseluruhannya yaitu 4200 watt. Nah, setelah kita ketahui untuk daya keseluruhan beban tersebut, maka kita penting untuk mengetahui berapa sih muatan listriknya. Seperti itu ya. Dari apa? Dari daya aktif ini berapa muatan listriknya. Nah, setelah kita menemukan muatan listriknya, maka kita akan bisa menentukan ampere dan voltase yang akan kita gunakan. Seperti itu. Nah, Q sama dengan P dibagi R. Ini cara untuk kita mengetahui berapa muatan listriknya dari 4200 watt. Seperti itu ya. Jadi P-nya berapa Mas? P-nya yaitu 4200 ya, 4200 ya maksud saya ya. 4200 dibagi dengan impedansi 8 ohm. Ketemunya berapa Mas? Yaitu 525 VA. Ini adalah muatan listriknya dari 4200. Paham ya teman-teman ya? Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari ampere trafo. Seperti apa Mas untuk kita dapat mengetahui ampere trafonya? Nah, di sini yang kita hitung yaitu muatan listriknya teman-teman ya. Muatan listriknya.
muatan listriknya itu berapa. Ini muatan listriknya dari 4200 beban keseluruhan tadi. Maka rumusnya I sama dengan Q dibagi dengan voltase. Q-nya berapa Mas? Q-nya yaitu 525 VA. Ya, 525 VA dibagi dengan 45 volt AC. Nah, untuk voltasenya ini teman-teman bisa tentukan sendiri ya teman-teman ya. Voltasenya ini teman-teman mau menggunakan voltase berapa? Misalkan voltase 45 volt AC, berarti kita coba hitung dengan 45 volt AC ketemunya berapa ampere. Nah, seperti itu ya. Contohnya misalkan teman-teman ingin menggunakan yang 32 volt AC, maka muatan listrik kita bagikan dengan 32 volt AC, maka nanti akan ketemu nilai ampernya berapa. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dari situ nanti akan ketahuan. Jadi kesimpulan dari perhitungan ini 525 dibagi dengan voltase 45 volt AC. Ini saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh tegangan yang saya gunakan yaitu 45 volt AC ya teman-teman ya. Ya, 45 volt AC. Nah, jadi ketemunya berapa? Ketemunya 11 teman-teman ya. Nah, 11 ampere kan nggak ada, maka dari itu kita bulatkan ke 10 ampere seperti itu. Ya, untuk Mas Lukman dan juga teman-teman semuanya, sebenarnya contoh soal sudah banyak ya, dan tentunya untuk pembagian finalnya terhadap beban itu ya mungkin yang agak sulit untuk dipahami ya. Di sini akan saya jelaskan kembali. Nah, jadi kesimpulannya yaitu untuk trafo yang harus digunakan dengan daya tersebut yaitu 10 ampere dengan voltase yang digunakan yaitu 45 volt AC. Paham ya untuk Mas Lukman dan teman-teman lainnya. Nah, untuk selanjutnya maka kita hitung daya aktif PSU-nya teman-teman ya. Kita hitung untuk daya aktif PSU-nya. Daya aktif PSU-nya berapa Mas? Ya, kita hitung P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I-nya berapa Mas? 10 ampere dikali dengan V totalnya berapa? 45 volt AC dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena trafo CT adalah trafo yang keluarannya 2 pas ya teman-teman ya. 45 CT, 32 CT itu adalah 2 pas, maka kita kalikan 2. Jadi 45 dikali 2. Cos P-nya berapa Mas? Cos P itu apa sih? Cos P itu adalah nilai faktor daya, kerugian daya. Nah, ini penting sekali dimasukkan ya teman-teman ya. Yaitu 0,8. Ketemunya berapa Mas? Yaitu 1125 watt. Nah, ini ketemunya teman-teman, 1125 watt. Nah, itu ya teman-teman ya. Itu untuk daya aktifnya dari PSU. Dan kita cari muatan listriknya berapa, terus nanti kita cari voltase DC-nya berapa. Nah, terus kita cari lagi sampai ketemu hasil akhirnya teman-teman ya. Nah, untuk muatan listriknya yaitu Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa Mas? Yaitu 1125 dikali dengan 0,8. Ketemunya berapa Mas? Ketemunya 900 VA. Nah, dari 1125 ketemu muatan listriknya yaitu 900 VA. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk mensinkronkan antara PSU dan juga driver ya teman-teman ya, driver atau transistor final, maka dari itu kita buat perhitungan perubahan volt AC ke volt DC dulu teman-teman semuanya ya. Kita rubah. Nah, dengan rumus seperti apa? Yaitu VDC sama dengan VAC dibagi dengan cos P. Kenapa dibagi dengan cos P nggak 1,4 Mas? Nah, sudah banyak sekali penjelasan yang saya jelaskan. Teman-teman bisa lirik video sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Kalau saya jelaskan nanti panjang lagi. Jadi voltase AC-nya yaitu 45 volt AC yang kita gunakan dibagi dengan cos P 0,8. Ketemunya berapa? 56,25 volt DC. Nah, setelah kita turunkan tegangan itu menjadi volt DC, tentunya kita akan lari ke perhitungan driver teman-teman ya. Kita akan lari ke perhitungan driver. Nah, untuk kita gimana caranya Mas agar kita mengetahui antara PSU dan driver itu nilainya klop. Nah, kita hitung teman-teman. Nah, ini kita menghitung driver ya teman-teman ya, yang sudah menjadi volt DC. P sama dengan I dikali dengan V total DC dikali 2 karena 2 pasa ya. Jadi I-nya berapa Mas? 10 ampere. Volt DC-nya berapa? 5625 dikali 2 ya teman-teman ya, dikali 2. Jadi ketemunya berapa Mas? Yaitu 1125 watt. Nah, ini antara PSU
ya, antara daya aktif PSU dan daya aktif si driver itu sudah klop ya teman-teman ya, dan nilainya sudah sama. Nah, nilainya sudah sama, berarti bisa dikatakan ini sudah sesuai. Nah, kita cari coba muatan listrik ya, apakah dengan perhitungan yang ada akan menyamakan nilai muatan listrik dari PSU. Nah, itu penting juga untuk kita ketahui teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk kita mengetahui berapa muatan listrik dari driver ya, dari driver ya teman-teman ya, kita dengan hitung Q sama dengan I dikali dengan V total DC dikali dengan 2 dan juga dikali dengan cos P. I-nya berapa mas? 10 ampere dikali 56,25 dikali 2 dikali 0,8 sama dengan 900 VA. Ya teman-teman ya, nilainya sudah sama ya dengan muatan listrik PSU, yaitu 900 VA. Nah, di sini bisa dikatakan bahwasanya antara PSU dan driver itu sudah klop ya, PSU dan driver itu sudah klop nilainya. Nah, untuk pembagiannya seperti apa mas? Nah, ini akan kita bagi ya teman-teman ya. Jadi jangan kita beranggapan bahwasanya apabila kita sudah menghitung 1125 watt driver yang harus kita beli. Enggak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa beli driver yang mampu disuplai tegangan 45 volt AC. Mau driver apa aja terserah teman-teman semuanya, selera teman-teman semuanya mau driver apa. Yang jelas driver tersebut mampu disuplai tegangan 45 volt AC seperti itu ya. Nah, jadi untuk daya driver tersebut berapa nanti mas ketemunya? Nah, daya driver itu akan ketemu setelah kita bagi ya teman-teman ya. Intinya daya utamanya yaitu 1125 watt ya. Nah, setelah itu kan kita bagi sesuaikan dengan beban yang kita miliki. Nah, tetap ngitungnya per satu driver itu dayanya berbeda-beda ya teman-teman. Seperti ini contohnya. Nah, misalkan channel A, di sini channel A-nya 4 set final Toshiba. Nah, tentunya kan beda dayanya dengan driver yang kedua, yaitu 2 set. Driver yang ketiga 1 set, driver yang keempat 1 set. Nah, itu kan tentunya berbeda ya teman-teman ya. Jadi jangan kita beranggapan berarti aku harus beli driver yang dayanya 1200 watt. Enggak seperti itu ya. Pada intinya driver tersebut yang jelas mampu disuplai tegangan 45 volt AC. Nah, tentunya nanti setelah kita bagi transistor final terhadap driver itu tadi yang kita beli, maka akan ketemu nilai daya per satu driver tersebut. Setelah semuanya dijumlahkan, ini semua final ini dijumlahkan, maka nilainya ketemunya kisaran 1125 watt. Oke teman-teman ya, atau 1200 watt, kisaran segitu ya teman-teman ya. Nah, toleransi 1 set. Oke, paham ya? Saya jelaskan dulu. Nah, jadi transistor final sudah klop ya teman-teman. Jadi untuk menentukan transistor final, untuk keseluruhan transistor final yang harus kita pasang itu seperti apa sih mas caranya? Nah, caranya daya aktif tadi teman-teman yang 1125 watt tadi itu kita bagi dengan daya transistor final yang akan kita gunakan. Seperti contoh, kita akan menggunakan transistor final Toshiba, tentunya sesuai dengan datasheet dayanya yaitu 150 watt ya teman-teman ya. Nah, setelah kita ketahui, maka ketemunya berapa mas? 1125 dibagi 150 yaitu 7,5. Nah, 7,5 ini bisa kita bulatkan 8 set teman-teman ya. 8 set final Toshiba. Nah, di saat kita operasikan ternyata masih ada terasa kayak panas berlebihan loh mas. Nah, teman-teman bisa tambahkan 1 set final Toshiba lagi. Ya, tujuannya apa? Supaya transistor final tidak panas berlebihan. Nah, kenapa mas kok bisa akan terjadi? Kok bisa tahu akan terjadi panas berlebihan? Nah, ini teman-teman. Ini kan lebihnya 5 ya teman-teman ya. Nah, lebihnya 5 ini sesuai pengalaman saya lebih segini biasanya akan masih ada panas ya teman-teman ya. Ya mungkin nggak berlebihan lah, tapi kalau misalkan menurut teman-teman merasa kayak berlebihan, maka bisa ditambahkan 1 set lagi, jadi bisa 9 set keseluruhannya. Tinggal bagi lagi sesuai beban. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi 150 dikali 8 piece final Toshiba ketemunya berapa? 1200 watt. Nah, jadi 1125 watt dengan 1200 watt tentunya masih toleransi ya teman-temannya, itu masih nggak apa-apa, dan makan masih saya beli toleransi 1 set lagi ya teman-teman ya. Seperti itu, insya Allah itu untuk trafo nggak akan panas seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa mas? Kenapa kok bisa nggak panas ya? Karena lebihnya transistor final tidak terlalu banyak seperti itu. Kalau misalkan transistor final terlalu banyak, ya itu tadi trafo akan panas teman-teman. Paham ya apa yang saya jelaskan? Lanjut. Jadi kesimpulan dari apa yang telah saya simpulkan teman-teman untuk pembagian antara channel A dan untuk pembagian transistor final terhadap beban. Nah, di sini teman-teman ya sudah saya bagikan. Nah, untuk channel A
1200 kali 2 itu transistor finalnya yang terpasang yaitu 4 set ya. Dan untuk 500 kali 2 transistor final yang dipasang yaitu 2 set. Untuk channel 3 atau C itu 400 ya atau 200 kali 2 ya Twitter ya, itu 1 set. Dan untuk channel berikutnya yang keempat yaitu sama saja ya teman-teman, karena di situ beban Twitternya 200 kali 4. Tentunya 200 ya, yang ini 200 yang ini 200. Jadi ketemunya 400 ya. Satu set juga transistor finalnya. Kenapa Mas gak digabung saja? Nah, ini kalau teman-teman ingin awet power amplinya caranya seperti ini. Harus kita bagi beberapa channel agar beban tersebut tidak bertumpuk ke satu sumber. Paham ya teman-teman ya? Nah, Mas, gimana sih Mas caranya biar kita bisa tahu dengan daya 1200 kali 2 kok bisa tahu finalnya 4 set? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Untuk teman-teman mengetahui caranya, nah seperti ini teman-teman ya. Nih, seperti ini. Q sama dengan P dibagi R. Nah, ini adalah daya beban teman-teman ya. P-nya ya. Daya bebannya berapa? 1200 kali 2. 1200 kali 2 sama dengan 2400 teman-teman ya. Ini kayaknya kurang lengkap deh. Nah, 2400 ya teman-teman ya. Berarti di sini sama dengan 2400 dibagi 8. Ya teman-teman ya. 2400 dibagi 8 sama dengan 300 VA. Nah, sebagai contoh, kalau teman-teman semuanya enggak terlalu. Nah, ini 2400 dibagi 8, ketemunya 300 VA ya teman-teman ya. Ini untuk bebannya, untuk beban. Nah, untuk transistor finalnya yaitu 4 set teman-teman. Nah, 4 set itu kita bisa hitung Q sama dengan P dikali dengan cos P. 4 set berarti 150 kali 4 teman-teman ya. Kenapa? Karena per satu set transistor final ini, per satu set sesuai dengan datasheetnya yaitu berapa? 150. Jadi 150 dikali 4 ketemunya 600 VA. Ya, 600 VA. Kita cari muatan listriknya, 600 dikali 0,8 sama dengan 480 VA. Nah, sebagai contoh nih teman-teman, untuk kita mengetahui kita harus putar-putar teman-teman. Kalau misalkan kita menggunakan 3 set, kira-kira nilainya berapa sih? Cukup nggak untuk mensuplai ini? Nah, dengan toleransi berapa? Dengan minimal 50 VA, maksimal 150 VA. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan dipasang 2 set, pas nggak sih untuk 1200 kali 2 ini? 300 VA. Nah, dari situ kita akan bisa mengetahui teman-teman ya. Nah, setelah saya hitung-hitung ternyata pasnya ada di 4 set teman-teman. Dengan kita memberikan final 4 set untuk 1200 kali 2, maka sisanya yaitu 180 VA. Ini sangat aman teman-teman. Kenapa Mas? Karena beban lumayan besar teman-teman ya. 180 VA ini sangat aman untuk dioperasikan. Paham ya teman-teman apa saya jelaskan? Apa yang saya jelaskan? Jadi, untuk kita mengetahui berapa transistor final yang harus dipasang tadi, maka kita cari, kita olah teman-teman, kita olah. Kalau misalkan satu set untuk 1200 kali 2 kita hitung, wah muatan listriknya ini mah kurang banyak, maka kita tambahkan lagi satu set. Oh, masih kurang, kita tambahkan lagi. Wah, masih kurang, kita tambahkan lagi misalkan 5 set. Wah, lebihnya banyak nih 5 set, berarti kita kurangin menjadi 4 set. 4 set pas nih. Nah, berarti kita pasin di 4 set. Seperti itu ya teman-teman ya. Pahami apa yang saya jelaskan? Oke, next selanjutnya kita akan hitung untuk yang CHB 500 kali 2 teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk CHB yaitu kita cari muatan listriknya dulu ya teman-teman dari beban tadi kan 500 kali 2 maka 1000 ya. 1000 dibagi 8 ketemunya berapa? 125 VA ya teman-teman ya. Jadi 1000 didapat dari mana? Yaitu 500 kali 2 ya teman-teman ya. Jadinya 125 VA. Nah, untuk transistor finalnya yang saya gunakan ya yaitu 2 set ya teman-teman ya. Nah, kayak mana Mas caranya kok bisa tahu 2 set? Nah, tentunya seperti cara yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman semuanya ya. Caranya kayak mana caranya biar bisa dapat 2 set. Kita olah lagi teman-teman. Kalau 1 set mungkin nggak sih, kalau 2 set gimana ya? Kalau 3 set kebanyakan nggak ya? Nah, pasnya ada di 2 set teman-teman. Pasnya ada di 2 set. Jadi finalnya berapa? Q sama dengan P dikali dengan cos P. Nah, P-nya itu berapa Mas? 150 dikali 2 karena 2 set sama dengan 300 watt. Nah, 300 watt itu kita kalikan dengan cos P 0,8. Nah, ketemunya berapa? 240 VA. Nah, kita bisa simpulkan teman-teman ya.
Nah, 240. Jadi untuk transistor beban itu membutuhkan 125 VA. Nah, untuk sumber final driver itu menyediakan 240, maka 240 dikurangi 125 sama dengan 115 VA. Ini sangat aman teman-teman ya untuk dioperasikan 500 kali 2 beban speaker 15 ini itu tadi ya teman-teman ya. Paham ya apa yang saya jelaskan? Untuk caranya gimana caranya supaya bisa dapat 2 set? Nah, diolah seperti yang saya jelaskan tadi, dan kita cari muatan listriknya dari beban terlebih dahulu seperti ini ya, seperti yang saya jelaskan barusan ya teman-teman. Nah, untuk kesimpulannya 240 dikurang 125 yaitu 115 VA, ini sisanya insya Allah sangat aman ya teman-teman ya, sisanya karena nggak terlalu banyak teman-teman. Nah untuk channel 3 dan channel 4 itu kan bebannya sama ya teman-teman, 200 watt kali 2, dan channel 4 200 kali 2 itu sama. Maka di sini saya contohkan di channel 3 saja ya, karena channel 4 pun sama. Nah untuk channel 3 dan channel 4 C dan D itu sama ya teman-teman ya. Maka Q sama dengan P dibagi R. P-nya berapa mas? Yaitu 400. 2 speaker 200 watt. Speaker Twitter tadi ya. Dibagi dengan 8 OHM sama dengan 50 VA. Nah 50 VA ya teman-teman. Sedangkan transfer final yang saya hitung tadi ya sudah saya hitung yaitu 1 set. Q sama dengan P dikali dengan cos P. 1 set berapa mas? Sesuai dengan datasheet 150. Maka 150 dikali dengan 0,8 sama dengan 120 VA. Nah kesimpulannya yaitu 120 dikurang 50 sama dengan 70 VA. Ini sangat aman untuk dioperasikan teman-teman ya. Paham ya apa yang saya jelaskan? Nah seperti itu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi mungkin sampai situ saja penjelasan saya, dan alhamdulillah saya sampai batuk-batuk seperti ini karena tenggorok saya kering ini, belum minum. Oke teman-teman, semoga teman-teman dan Mas Lukman memahami apa yang saya jelaskan ya. Saya mohon sih tonton sampai habis agar tidak salah paham atau salah memahami ya. Sangat penting sekali teman-teman melihat sampai selesai seperti itu. Dan untuk perhitungan elko dan dioda nanti akan saya tuliskan di deskripsi saja agar tidak terlalu panjang lagi ya teman-teman. Saya menjelaskan nanti akan saya tuliskan di deskripsi. Silahkan nanti bisa dipelajari di sana atau disimak di sana atau dipraktekkan di sana. Oke teman-teman, dan untuk Mas Lukman semoga bermanfaat dan dapat terjawab apa pertanyaannya. Dan tentunya untuk teman-teman semuanya, kalau memang ada pertanyaan yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan saja di kolom komentar. Kalau memang bisa saya ketikan akan saya jawab dengan ketikan, dan kalau misalkan sulit untuk jawab ketikan karena jawabannya panjang atau agak jelimet jelimet, maka akan saya buatkan video seperti ini teman-teman. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, salah kata dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.